Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari teman kita ya. Di sini pertanyaannya adalah terkait bagaimana cara mengerjakan BKU tahap 2 dari bulan Juli, tetapi uang baru diambil di bulan Oktober ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang sampai saat ini masih belum selesai mengerjakan laporan BKU tahap 2, padahal ini sudah di Desember menuju akhir tahun ya. Jadi ini bagi yang belum selesai silakan segera diselesaikan ya, supaya nanti tidak terjadi keterlambatan seperti itu. Nah, di sini sebelum kita menjawab terkait pertanyaan tadi mengenai bagaimana cara mengerjakan BKU tahap 2 jika seandainya uangnya itu baru diambil di bulan Oktober ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu bisa tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Pesetia. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang ingin menyelesaikan pelaporan BKU tahap 2 ya, dimana jika seandainya dananya itu yang tahap 2-nya baru diambil di bulan Oktober, maka silahkan simak baik-baik ya apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan masuk dulu ya ke aplikasi Arkasnya, dan pastikan di sini Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan aplikasi Arkas versi terbaru, di mana per hari ini di tanggal 27 Desember masih di versi 4.2.14 ya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian penatausahaan, di mana di tempat kita kebetulan untuk tahap 2 sebenarnya sudah selesai kita laporkan ya. Jadi di sini kita sudah bikin laporan sampai Desember, tapi ini tidak masalah ya, kita akan coba jelaskan terkait bagaimana caranya untuk bisa mengisi BKU tahap 2 sebagaimana yang ditanyakan oleh teman kita kali ini ya. Tadi dikatakan bahwa untuk tahap 2-nya itu beliau baru diambil bulan Oktober. Nah, bagaimana cara untuk pelaporan di BKU-nya? Maka Bapak Ibu sekalian, begini ya. Jika seandainya dana tahap 2-nya itu baru diambil dan mungkin baru direalisasikan untuk program kegiatannya di bulan Oktober, maka untuk pelaporan di BKU-nya adalah silahkan untuk semua transaksi ya, realisasi program dari bulan Juli hingga Oktober itu silahkan dilaporkan di bulan Oktober ya. Jadi jika di saat Bapak Ibu sekalian melakukan penarikan tunai dana tahap 2-nya di Oktober, itu pastikan semua program dari bulan Juli hingga Oktober itu direalisasikan dan pelaporannya dilakukan di Oktober ya. Jadi langkahnya, ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengambil dana tahap 2 dari bank, maka langkah yang pertama di bulan Oktober tersebut adalah silahkan masuk ke BKU Oktobernya ya. Anggaplah ini kosong ya, anggaplah ini kosong. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian silahkan lakukan tarik tunai terlebih dahulu ya. Di sini ada tombol tarik tunainya, tapi di sini kita tidak bisa tampilkan dikarenakan kita sudah menutup BKU-nya. Pokoknya di sini Bapak Ibu sekalian nanti ya, setelah masuk ke BKU Oktober itu di sini akan ada tombol tarik tunai, maka silahkan tarik tunai terlebih dahulu ya. Kemudian di saat mengklik tombol tarik tunai tersebut, maka silahkan masukkan tanggal penarikan tunainya itu kapan, kemudian berapa nominal yang ditarik di bulan Oktober tersebut. Itu langkah yang pertama ya. Jadi sekali lagi, untuk langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan untuk melaporkan pembelanjaan jika seandainya dana tahap 2-nya baru diambil di Oktober, maka silakan lakukan tarik tunai terlebih dahulu ya di BKU Oktobernya, kemudian nanti baru dilanjut dengan penginputan laporan pembelanjaan untuk semua transaksi yang sudah dilakukan ya, seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya sebenarnya sudah pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa cari ya di channel ini. Namun yang pasti di sini adalah yang perlu kita sampaikan adalah silahkan pastikan semua program yang sudah direncanakan dari bulan Juli hingga Desember itu pastikan direalisasikan semuanya.
Jadi jika seandainya penarikan atau pengambilan itu dilakukan di Oktober, maka itu artinya untuk perencanaan program dari bulan Juli hingga Oktober itu silahkan direalisasikan semuanya. Kemudian nanti silahkan laporkan semuanya itu dari Juli hingga Oktober, laporkan di bulan Oktober ya. Jadi jika seandainya di sini ada realisasi untuk pembayaran honor sebanyak 4 bulan berarti ya, Juli, Agustus, September, Oktober, misalkan dibayarkannya itu langsung di Oktober dikarenakan tahap 2-nya baru cair di Oktober, maka di sini pun lakukan pelaporannya di Oktober. Begitu juga misalkan di sini di Juli ada perencanaan untuk pembelian buku misalkan ya, kemudian baru direalisasikan di Oktober, maka pelaporannya pun dilakukan di Oktober ya. Jadi sebagaimana prinsip dasar dalam penginputan di BKU ini adalah mengacu kepada kapan pembelanjaan tersebut dilakukan ya. Jadi di saat melakukan pelaporan BKU, acuannya adalah kepada kwitansi atau nota pembelanjaan. Jadi meskipun perencanaannya berada di bulan Juli atau Agustus, tapi jika seandainya baru dilaksanakan di Oktober, maka pelaporannya pun dilakukan di bulan Oktober ya. Terkecuali jika seandainya di bulan Juli ini ada beberapa transaksi yang sudah dilakukan namun menggunakan sisa dana dari tahap 1, maka itu dilaporkannya di bulan Juli ya. Jika seandainya ada transaksi di Juli namun menggunakan sisa dana dari tahap 1 ya, jika seandainya ada sisa dana. Tapi jika seandainya itu baru dilakukan di Oktober untuk pembelanjaannya, maka sekali lagi itu dilaporkannya pun di bulan Oktober ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga di sini tidak kalah pentingnya untuk kita sampaikan adalah jika seandainya dari bulan Juli hingga Oktober itu anggaplah misalkan di bulan Agustus ada salah satu transaksi yang dilakukan namun menggunakan uang pribadi dulu atau uang dari sumber lain bukan dari dana BOS ya. Nah, meskipun itu dilaksanakannya di Agustus tapi pelaksanaannya itu bukan menggunakan uang dari dana BOS, maka dilaporkannya pun tetap di bulan Oktober. Namun nanti ya, jika seandainya transaksi tersebut sudah dilaksanakan dan ada nota pembelanjaannya di Agustus misalkan ya, tapi menggunakan uang bukan dari dana BOS, maka nanti pelaporannya di Oktober itu fokus di bagian langkah 2-nya, sesuaikan tanggal sesuai dengan yang ada di nota ya, seperti itu. Jadi ya ini silakan bisa langsung dipraktekkan ya supaya nanti bisa kebayang. Di saat buka bulan Oktober untuk PKU-nya di sini kan ada tambah pembelanjaan ya atau tambah kegiatan ya. Nah, di saat menambahkan kegiatan di sana akan ada langkah 1, langkah 2 dan langkah 3. Untuk langkah 1 kan di sana ada pengisian tanggal termasuk juga jenis rekening yang digunakan apakah tunai atau non tunai ya, seperti itu. Kemudian nanti di langkah 2 ada lagi kolom untuk pengisian tanggal, di mana untuk langkah 2 itu adalah data yang harus sesuai dengan yang ada di kwitansinya. Jadi jika seandainya ingin melaporkan transaksi yang ada di bulan Agustus yang menggunakan uang bukan dari dana BOS, maka di langkah 2 itu silahkan tanggalnya samakan dengan tanggal yang ada di nota. Jadi meskipun pelaporannya itu diisi di bulan Oktober misalkan, tapi kita ingin melakukan pelaporan transaksi yang dilakukan di Agustus, maka di langkah 2 tersebut pastikan tanggalnya itu sama dengan nota, yaitu tanggal di bulan Agustus tersebut. Ya, baik, di sini semoga ini bisa dipahami ya, karena di sini kita tidak bisa mempraktekkan seperti biasanya dikarenakan sekali lagi di tempat kita kebetulan per hari ini sudah ditutup PKU-nya semua ya, jadi sudah kita tutup sampai Desember. Makanya di sini untuk tampilannya itu tidak bisa tampil seperti video-video sebelumnya yang mana di saat kita menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang masuk, kita biasanya akan langsung mempraktekannya. Tapi di sini dikarenakan tampilannya sudah tidak ada,
tidak bisa kita akses, kemudian juga yang untuk 2026 belum aktif. Jadi ya mau tidak mau kita hanya bisa menjelaskan, dan semoga ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya terkait pertanyaan tadi dari teman kita mengenai bagaimana cara mengerjakan BKU tahap 2 dari bulan Juli, tetapi uang baru diambil di bulan Oktober, kesimpulan dari jawabannya adalah silahkan itu dilaporkannya di bulan Oktober ya, dengan diawali dengan penarikan tunainya. Kemudian nanti jika seandainya Juli hingga Juli, Agustus, September misalkan tidak ada transaksi apapun, itu silahkan bisa ditutup BKU tanpa transaksi. Jadi kosongkan, langsung tutup BKU-nya. Kemudian nanti masuk di Oktober itu baru kita menginput penarikan tunai sesuai dengan tanggal penarikan tunai yang dilakukan dari banknya itu kapan ya penarikannya, seperti itu. Kemudian dilanjut penginputan pembelanjaan ya. Kemudian setelah itu jika seandainya semua transaksi sudah dilaporkan semua di Oktober, maka bisa lanjut ke tutup BKU dan kita lanjut ke November dan seterusnya, seperti itu ya. Baik, ini semoga bisa dipahami, dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya kita perlu bikinkan penjelasannya khusus, maka kita akan bikinkan di update video berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di sering kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like ya, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.